Di wawancara Pak Ardian ya, si Presiden Dewa United sama salah satu media juga katanya sempat udah keucap lah Edo Febriansyah, dan Edo pun udah pamit kalau nggak salah ya dari Persib ya, kalau nggak salah ya. Udah atur nuhun. Udah atur nuhun, jadi kayaknya Edo itu tinggal nunggu diumumin aja, tinggal nunggu peresmian aja kayaknya. Soal soal bursa transfer itu kata Pak Ardian ya lagi diselesaikan satu-satu, dan kalau semuanya lancar, insya Allah kata dia sebelum pemain ngumpul pas latihan perdana udah ada semua. Kalau nggak salah latihan perdana itu kata dia 27 Juni, berarti minggu depan. Timnas juga mau main di situ yang abroad. Ya. Iya tuh gimana? Siapa itu? Kasih tahu Kin, lu jangan ditutup-tutupin. Galak banget. Soal pemain abroad dulu ya. Soal pemain abroad itu abroad sempat gua tanyain ke Pak Ardian di match terakhir Dewa musim lalu. Di Pakansari kan. Gua ada kesempatan doorstop Pak Ardian, cuman yang soal pemain abroad itu Pak Ardian bilangnya waktu itu lagi nego sama 2 atau 3 pemain. Kalau nggak salah ya 2 atau 3 pemain gitu. Seperti nama Menatan Joaon. Dia sih gak sebut nama, pokoknya lagi nego sama 2-3 pemain. Terakhir kemarin gua tanya lagi di Dana Reksa, update-nya katanya sisa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bareng Jack Sukabumi, Ikin. Wartawan. Oh iya, dia wartawan sekarang. Hari ini Ikin jadi wartawan yang ada di daerah Serpong. Info Serpong. Kita bahas apa Bang Yer? Bahas yang lagi dibahas kayak bursa transfer nih lagi seru ya. Iya, Liga 1. Liga 1 sama Liga 2. Sama Liga 2. Liga 3 juga sih. Liga 4. Liga 4. Askot Jakpus juga seru. Sudah pasti transfer Liga 1. Liga 1 lagi. Kan narasumber kita nih punya info-info bukan A1 lagi berarti A0. Iya, A0. Enggak juga. A0 kayak saya pikir kita mulai dari mana ya? Dari abjad dulu kali ya. Aseto. Arema. Bingung sih tiba-tiba langsung lu gila ya Gir. Dewa United. Dewa United. Ya. Gerakan transfernya. Katanya umurnya Lili Pali ya. Banyak. Kuipers juga. Kuipers, Edo. Kalau Edo kayaknya udah pasti. Ya nggak gitu. Udah kesebut katanya kan sama di wawancara Pak Ardian ya, si Presiden Dewa United sama salah satu media juga katanya sempat udah keucap lah Edo Febriansyah, dan Edo pun udah pamit kalau nggak salah ya dari Persib ya, kalau nggak salah ya. Udah atur nuhun. Udah atur nuhun, jadi kayaknya Edo itu tinggal nunggu diumumin aja, tinggal nunggu peresmian aja kayaknya. Berarti Edo balik lagi ke Banten nih. Sebelumnya Persita ya sebelumnya. Oh iya. Lihat Edo bagus sih, maksudnya buat Dewa. Berarti nambah posisi ganti Niko. Oh iya, Niko yang balik ke Persija. Niko kan balik ke Persija tuh. Niko enggak diperpanjang ya? Maksudnya enggak kan emang Niko pinjaman kan. Niko kan pinjaman statusnya. Enggak ada opsi beli ya? Niko ya. Mungkin ada, tapi sama Persija dibalik karena Persija butuh juga kan habis ngelepas Firza Andika gitu. Oh, Firza iya. Walaupun ntar dapat Hapner ya. Dulu, jangan ke situ dulu. Tuh Hapner aja. Jangan ke situ dulu. Ini Dewa dulu nih. Biasaan. Dewa dulu. Tar dulu. Ya berarti Dewa itu katanya Lili Pali juga. Lili Pali. Pokoknya yang lagi dirumorin kan Lili Pali, tadi Edo ya. Edo, Kuipers. Terus Kuipers, ada juga Wahyu Pras katanya. Wahyu Pras Malut. Wahyu Prasnya Malut. Terus ini backnya Malut juga musim lalu pemain asing Casio de Jesus. Casio Said apa namanya? Oh iya, Casio Jam. S-nya 2. Ya, yang itu Casio. Terus udah sih kayaknya itu ya, Lili Pali. Pokoknya gue ketemu Pak Ardian waktu pembagian grup Piala Presiden, preskon Piala Presiden tuh yang di Dana Reksa. Gue sempat doorstop Pak Ardian, gue nanya soal bursa transfer itu kata Pak Ardian ya lagi diselesaikan satu-satu, dan kalau semuanya lancar insya Allah kata dia
Sebelum pemain ngumpul, pas pemain pas ngumpul latihan perdana udah ada semua. Udah ada semua. Kalau nggak salah latihan perdana itu kata dia 27 Juni, berarti minggu depan. Jadi rencananya waktu Dewa latihan perdana itu direncanakan semua pemain termasuk pemain baru tuh udah gabung. Jadi ya berarti welcome dong ntar minggu-minggu ini nih. Mungkin nih kayaknya minggu-minggu ini nih. Bahkan kan iya, minggu-minggu welcome nih kayaknya nih Dewa United. Tapi lu nanya nggak sih, maksudnya tentang rumor Dili Pali sama Clippers tuh? Sama katanya kan ada pemain yang timnas juga mau main di situ yang abroad. Ya. Iya tuh gimana? Siapa itu? Kasih tau Kin, lu jangan ditutup-tutupin. Waktu Galak banget. Soal pemain abroad dulu ya. Soal pemain abroad itu abroad sempat gua tanyain ke Pak Ardian di match terakhir Dewa musim lalu di Pakansari kan. Gua ada kesempatan doorstop Pak Ardian, cuman yang soal pemain abroad itu Pak Ardian bilangnya waktu itu lagi nego sama 2 atau 3 pemain. Kalau nggak salah ya 2 atau 3 pemain gitu. Berarti nama Menatan Joaon. Dia sih gak sebut nama, pokoknya lagi nego sama 2-3 pemain. Terakhir kemarin gua tanya lagi di Dana Reksa, update-nya katanya sisa 1. Oh kan, karena kan seperti nama kan udah gabung Buriram. Nathan doang berarti ya. Berarti Nathan. Dari 2-3 itu sisa 1 lah pokoknya. Cuman apa Justin Rapner kan gitu. Cuman Pak Ardian gak berani gak berani nyebut. Ya, berarti Nathan dong. Ya gak tahu. Dia bahkan di ujungnya dia bilang siapa tuh gak jadi ya. Intinya dia bilang gitu, tahu-tahu batal kan gimana kata dia. Oh enggak, tapi kan Nathan kan udah masuk daftar Swansea. Iya. Kayaknya bukan ya. Bukan Nathan, berarti apa? Hapner. Kan yang lagi rame. Suruh kan ke Bali. Oh iya Bali. Lagi rame dihubung-hubungin sama kemain ke Liga 1 itu kan ya itu Justin, Jordi, Tom, sama Rafael Strike itu kan yang rumornya kenceng-kenceng banget lah. Ragnar tapi kalau nggak salah masih ada kontrak setahun lagi deh di Dender kalau nggak salah. Dender. Apa ini? Punya pasti harga. Dan Jordi kan kemarin kalau nggak salah JDT udah ngumumin kan bahwa Jordi termasuk dari 11 pemain yang dilepas mereka gitu. Jadi Jordi ya statusnya udah free agent sekarang. Itu ya hasil wawancara doorstop lo ya. Ya, itu hasil wawancara. Tapi Dana Reksa ya. Di Dana Reksa dan di Pakansari. Itu lo ya gue, Bang. Apa tuh? Nomor. Tuh Dewa United tapi itu kalau transfer ini terrealisasi akan jadi salah satu yang diperhitungkan juga sih selain bukan yang diperhitungkan kandidat itu mah karena kan sekarang selain Malut United ya. Malut United kan ngabaran juga kalau Malut kan bawa gerbong ke Persib ke sana. Pemain asing Persib lalu hampir semua ke sana tuh. Ciro, David, Franka satu lagi Tiron. Itu udah gila. Di sana udah ada Yakob Yance. Tapi kan belum tentu nyetel. Tapi kalau Dewa kan nggak terlalu banyak ngerubah ini. Iya. Udah gitu komposisi pemainnya udah nyetel di musim lalu, pelatih nggak ganti. Tambah pemain baru dan pemain barunya kualitas A gitu grade-nya. Kayaknya anak Dewa lu ya. Bangga banget gue jadi anak Dewa. Kayaknya Dewa United jadi kandidat paling kuat mungkin lah. Tapi kan balik lagi Dewa juga kan bakal main di Asia juga, di ASEAN. Ya, justru itu karena banyak. Nah itu takutnya buat memperkuat juga. Iya, gitu. Jadi ya mungkin yang dibilangin sama Pak Ardian itu ya buat nambah squad buat di Asia juga. Karena mau ngarungin 2 kompetisi yang beda gitu. Udah gitu Persibnya kan sekarang gue juga kaget nih Persib tiba-tiba kayak cuci gudang ya habis juara ya. 6 pemain asingnya cabut. 6 ya? Semua. Oh iya semua. Berarti Kevin juga cabut kan? 8-8-nya cabut. Kevin. Kalau Persib yang sempet gua gak tahu ya benar enggak ya. Enggak Persib. Loh, Persib Jakarta banget. Jakarta banget ya. Kalau Persib sih yang lahir boleh Sukabumi. Lanjut di motor dulu ya mungkin. Emang dia di Sukabumi gitu. Kalau Persib sih yang sempet gua baca-baca lah ya di beberapa media Bandung terus nanya ke teman-teman wartawan di Bandung lah. Persib itu salah satu alasan kenapa dan kayaknya ada juga di omongan dari deputi CEO-nya Persib tuh Pak Adit. Ya. Persib itu ngelepas pemain-pemain asing
mereka itu karena kayaknya ya kesepakatan soal harga. Jadi mungkin ya, minta gitu. Kalau menurut gua ya 2-3 kali lipat mungkin ya. Karena juara back to back. Mungkin manajemen Persib ngerasa aduh daripada gua naikin 2-3 kali lipat ya mendingan nyari pemain baru gitu kan yang kualitasnya pun kan beberapa yang lagi rame di kait-kaitin sama Persib kan pemain-pemain yang lumayan juga tuh. Berguinho kan dari Borneo tuh katanya tinggal dikit lagi lah ke Persib. Terus ada yang bahkan di-spill langsung sama Pak Adit itu katanya kan namanya itu bekas kiper Inter Milan kata dia dulu. Cuman posisinya bukan kiper tapi back, Julio Cesar. Gua lupa pemain mana ya? Thailand apa ya? Julio Cesar. Kiper. Enggak, tapi back. Kan kipernya Inter Milan. Tapi mainnya enggak deep keeper. Marah-marah mulu. Nggak jadi, gua nggak jadi marah. Iya. Itu terus yang itu kan yang udah resmi paling Sadil kan. Kalau Sadil itu lokal ya. Lokal. Sadil kata Pak Adit kan katanya udah pendekatan dari Januari kan. Bahkan di podcast dia sama media di Bandung juga dia bilang kan bahwa Persib itu udah melakukan pendekatan sama Sadil dan pemain-pemain incarannya itu udah dari akhir tahun, awal tahun gitu. Jadi pendekatannya udah lama. Jadi ya tinggal dia sih bilangnya Pak Adit di podcast itu dibilangnya tinggal waktu aja nih ngumumin satu gitu. Ya, itu tinggal nunggu momentum aja. Karena berarti memang si Persib ini udah mulai ngebaca kalau dia juara pasti pemain-pemainnya pasti naik harga. Jadi dia nyari pemain baru. Dan mungkin pemain-pemain yang dilepas ini kan rata-rata mungkin kontraknya habis ya. Iya. Itu kan pasti udah negosiasi itu udah dari sebelum-sebelumnya, udah pasti, dari akhir tahun itu karena kan kalau nggak salah ada aturan Bosman ya, 6 bulan kontrak habis itu pemain bisa negosiasi sama tim lain kan. Jadi mungkin Persib udah mengantisipasi itu. Mungkin udah nyoba nawarin juga ke pemain-pemain lamanya. Harganya mungkin nggak masuk jadi ya dilepas. Tapi dengan kayak gitu kayaknya dengan kebijakan Persib melepas pemain asingnya. Title kandidat juara mundur nggak sih jadi penantang gitu maksudnya kan ya kita tahu back to back kan Persib dengan kekuatannya yang seperti itu gitu. sama. Tapi gue sih Persib tetap harus diperhitungkan ya bagaimanapun gitu musim depan karena back to back juara itu menandakan bahwa Persib ya bukan tim sembarangan, dia punya mental juara juga artinya kan. Pelatih juga masih Bojan Hodak gitu kan. Dan beberapa pemain pilar musim lalu pun ya kayak Beckham gitu. Terus Beckham juga kontraknya habis tahun ini. Tapi udah perpanjang. Udah. Kayak Beckham, terus siapa ya? Kakang Rusdianto. Kakang Rudianto. Rudianto. Itu udah masih bertahan kan di Persib kan. Ada Malis, Marklock. Ya, jadi tinggal ya mungkin tinggal si Bojan ini gimana caranya meracik pemain-pemain asing barunya nanti supaya bisa langsung nyetel gitu. Tapi ya sanksi sama lini pertahanan Persib kalau misalkan untuk musim depan ini. Kita tahu musim yang kemarin ini Persib itu jago karena lini bertahannya bagus. Ada Nick Wipers punya pemain kuncinya masing-masing gitu. DDS kan kemarin walaupun DDS cedera masih ada Tyron. Iya. Tapi satu lagi sih menurut gua yang bisa juga jadi faktor kenapa Persib masih layak diperhitungkan ya Persib itu relatif stabil. Maksudnya nggak pernah ada gonjang-ganjing isu apa. Itu dia tuh. Manajemen ya organisasi. Terus satu lagi yang menurut gua gua pernah ngomong juga di podcast ini kan. Gua bilang kunci tim juara Liga 1 itu dua menurut gua berkaca dari kejadian-kejadian yang udah ya. Cuma dua pemain asing bagus. Dua gak pernah keusir di kandang. Selalu main di kandang. Persib tuh gak pernah kita dengar Persib terusir di Cimahi gitu atau keusir main di Bogor gitu gak pernah. Banter Kabupaten Bandung. Paling banter lemparnya ke Kabupaten Bandung. Tapi kan ke Jalan Harupa. Tapi kan masih deket lah gitu. Masih basisnya mereka gitu. Gak pernah ke Patriot sama Cikarang ya. Persib kan beda sama rivalnya tuh yang keusir mulu. Tapi tuh. Ya yang Kabupaten Bandung. Yang kita pakai bajunya ini. Kita berkaca sama Bali United ya yang habis back to back ya. Di tahun ketiga
Bali United pun habis. Turun ya. Bisa Karena memang ya itu tadi perombakan ada masanya gitu. Enggak, bukan setiap orang ada masanya Bang Kier. Jadi beban juga itu beban. Karena pertama beban terus habis itu habis itu Bali juga kayaknya yang di tahun ketiganya kayak lepas ya. Kayak ngelepas semua gitu. Bali juga menarik ntar pelatihnya kan bekas pelatihnya Eliano ya. Iya. Si Johnny Jensen tuh dia menurut skipper Eropa banget tuh. Eropa banget. Dan mungkin pemain-pemain asingnya ntar banyak Belanda mungkin ya. Bisa jadi kayak yang tahun-tahunan Nick van der Velden, Silvano Kovalius. Evan Bading enggak ya? Evan Bading lokal. Kovalius. Sadis itu. Yang mecahin rekornya Perisandria. Ya, 37 gol. 37 gol. Menarik Bali. Nah, kita tunggu aja kalau Bali karena kan pelatihnya Bali bagus. Baru. Dan ya mungkin adaptasi berapa awal. Ya, awal-awal. Nah, terus kita masuk ke yang lain dulu. Ini yang ini ntar aja gongnya. Bayangkara, Firza Andika. Tadi ya. Ini syuting sebutin dulu dong harinya. Kapan ya? Ini hari Rabu. Ini hari Rabu tanggal 2 tanggal 18. Oh, 18. Tadi pagi Firza Andika. Tinggal kalau Ferrari gua rasa tinggal nunggu waktu. Ferrari, oh iya. Bisa jadi dia ke PS Pop. Enggak. Internal Persija. Enggak bisa. Dia udah pasti kalau gua rasa Ferrari bakal balik ke mana? Bayangkara. Jakarta, iya. Udah 2 itu. Pelatih kan dia juga udah ngumumin Bayangkara. Ya. Pelatih kipernya Luizino Pasos. Wah, bagus tuh Pasos tuh. Iya. Pasos. Tinggal komposisi yang Liga 2 kemarin kan gak banyak berubah juga. Ada si Spaso, Awan Seto kiper, tapi yang kayaknya yang mau ditaikin sama si Pasos ini Akil Safik dah. Akil, dia zaman gitu tuh dia gini. Akil ya, sama Riyandi ya. Terus ada si Putu, Sani masih ada lah. Hargianto cabut. Yang cabut kan Hargianto sama abang kita pensiun. Siapa itu? Pensiun dini. Yang katanya udah capek main bola. Udah Kavi. Iya. Aku mau manggil Bang, Sumuran. Kan gue yang manggil abang. Gue manggil Gra. Paling Bayangkara kan rumornya ini Rio katanya. Rio Matsumura. Cuman kan Rio Matsumura terakhir kan kata Pak Panca tergantung nunggu si siapa? Pelatih. Nunggu Si Mauricio Souza itu kan. Karena kemarin waktu di acaranya Persija kan ditanya tuh sama wartawan kan soal nasib Rio, kata dia kan tergantung sama pelatih dan udah ada kata dia kan klub yang nawar itu katanya Bayangkara kan. Ya. Nah, masuk skemanya apa enggak ya si Rio ya. Itu Bayangkara juga ya contender lah ya bisa dibilang. PSIM baru ngenalin pelatih baru. Siapa ya? Belanda tuh lupa gitu. Mana apa tuh? Ada di bola. Iya, lu gimana sih lu? Gua tadi ngetik padahal. Lu ngetik jadwal kalah Senin gitu ya. Baca dulu. Obet nih. Siapa nih? Jean Paul van Gastel. Dia gila Belanda banget namanya. Ya emang Belanda, orang Belanda. Dia pernah jadi asistennya Ronald Koeman sama Giovanni Van Bronckhorst. Gitu berkelas tuh. Makin kesini makin Liga 1 makin makin top ya. Dimulai dari apa ya? Dari Thomas Doll dulu tuh masuk. Thomas Doll tuh kayak kayak pembuka gitu ya. Jadi orang-orang wah ini kesini nih. Hano Bahren, Yusuf Vela, Kermencik, Kudela sih yang kita kaget mah. Keko bro. Kermencik gue. Bagus itu Kermencik. Balik lagi kayaknya nih. Tapi nggak cocok kayaknya kalau misalkan sama si pelatih itu. Cocok. Enggak pak. Enggak cocok. Soalnya Amerika Latin sama Eropa. Iya, susah. Dah, habis Bayangkara kita mau ngomongin apa ya? Apa yang lagi gencar-gencar lagi? Paling hot. Ya mau nggak mau lah. Apa ya? Persela. Persija tahu. Ini yang paling panas karena tiba-tiba sang presiden mengumumkan ingin back to back juara. Kayaknya panas juga ngeliat tetangga back to back. Ya panas. Uangnya mana? Iya. Kayak gitu. Gimana kita? Tapi kayaknya rumor-rumornya kan kencang-kencang juga nih nama-namanya nih. Rumornya termasuk rumor yang aktif ya di media sosial. Satu aktif. Keduanya ngeri. Nama-namanya Jordi Amat pertama disebut tuh. Tom Haye dulu aja dulu. Ah, Jordi Amat dulu. Tom Haye itu udah banyak tuh. Jordi Amat, Dewangga, Justin dulu. Justin Hapner. Tapi kayaknya Dewangga yang tahun ini terrealisasi deh. Kayaknya. Dewangga bukannya ke ini ya? Ke Persib. Ya gue WA ya. Gue WA juga nih. Gue WA ya Dewa. Gak jadi tuh. Hah? Ke Dewa United lah Dewangga lah. Pas. Dewangga. Karena Haye
Hafnar, Ahmad, gajinya nggak kecil. Satu. Dan gitu kemarin terpaan isunya kan Persija nggak Finansial lah. finansial. Geser dong. Nah, lu ngeliatnya gimana? Kayak ini rumor sebetulnya sekedar rumor buat meramaikan aja, meramaikan sosmed, atau memang ada pergerakan yang sebetulnya lo tahu tapi kita nggak mau tahu gitu? Persija tuh relatif tertutup ya. Banget, Sangat Ya, dari tahun ke tahun, Kin. apa Dulu suka mungkin Dewa, dulu suka Dewa. mungkin di antara semua tim-tim Liga 1 yang paling tertutup tuh Persija kayaknya ya. Sama PSJS. Hampir sih. Hampir di antara tim-tim Liga 1 kayaknya yang relatif sangat tertutup Persija. Jangan kan rumor transfer, liputan latihannya aja musim lalu kehitung jari tuh berapa kali liputan latihan Persija. Oh, dulu kita ke Halim ya. Kali hampir tiap hari dulu bisa Hampir gitu. tiap pokoknya Kita datengin tuh. Senin latihan, Senin datengin, Selasa enggak, Rabu datengin, Kamis enggak, Jumat datengin karena mau main biasanya gitu. Pokoknya biasanya dulu Persija yang tertutup ya mau main, dua hari sebelum iya, 2 hari pertandingan, sebelum karena main. kan latihan taktik itu kan Iya. biasanya baru tertutup. Tapi Kita sih sudah sampai pasti gitu ya ngomongnya gitu. Kita sudah siapkan taktik untuk melawan tim ini. Teko. Oh, sekarang lumayan tertutup ini Persija ya. Lumayan tertutup. Bukan lumayan lagi malah. Sangat tertutup. Makanya info-info rumor kayak gini agak-agak ini sih agak. Tapi bisa konfirmasi. Ya, tapi di secara umum sebetulnya ya. Kenapa sih rumor atau transfer di Liga 1 itu relatif apa ya? Kayak katakanlah kalau di luar negeri kan seru gitu ya, Fabrizio Romano segala macam. Iya di Twitter ya. Di Kan kita juga punya Fabrizio Romano. Iya, tapi maksudnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu seintens di luar karena apa? Karena sebetulnya hampir sama sih. Setiap pemain yang dirumorin itu ke tim tertentu ya, katakanlah dirumorin ke Persija, dirumorin ke Persib, itu kan gosipnya harganya tiba-tiba naik gitu. Kabarnya kan begitu. Katakanlah misalnya pemain A harga awalnya tuh cuma 1,5 M misalnya. Tahu-tahu ada berita Persija atau Persib demen bisa jadi 2,5 M harganya gitu. Naik lambung tinggi. Langsung naik. Makanya itulah kenapa mungkin tim-tim yang tim-tim yang kayak Persija, Persib mungkin agak-agak tertutup dan karena takut harga naik. Jadi selama pemain itu masih negosiasi ya klub akan menutup serapat mungkin gitu. Ya kalau bocor mungkin dari agen-agen akal yang coba menaikin pemainnya. Tapi gitu. Persija juga katanya dapat pemain dari Barito. Excel. Nah itu kan si Excel udah pamit tuh tadi, udah pamit juga. Pamit sama Barito. Udah pamit sama Barito juga. Tahun lalu tuh. Itu dari dua musim lalu. Penyerang, ya. winger. Kayak Rico ya. Kayak Rico. Dan kayaknya sih mungkin ya dugaan gue sih kayaknya kalau beberapa hari ke depan Persija akan mulai ngumumin pemain nih dan kayaknya pemain pertama yang diumumin si Excel sih kayaknya ya. Mungkin Kalau udah ada pengumuman. Kalau Gua sih nunggu gongnya. Ini tanggal berapa? pas pelatih datang 20 Pelatih kan tanggal datang 20. 20. Terus besok. Jakarta ulang tahun 22 ya? 22. Nah, bisa jadi pas rangkaian dari gitu. dari 19 sampai 19 20 1 22 ini mungkin akan mulai ada welcome. Mungkin gongnya ntar 22 Juni. 19 ya sekarang. Sekarang 18. Tadi kita udah ngomong tanggal 18. Besok pembukaan PRJ. Iya, besok pembukaan PRJ. Pembukaan PRJ, pelatih datang. Pembukaan Jakarta Fair. Di Jakarta Fair orang dulu ngomong. Kan PRJ. Iya. Dugaan gue sih kayaknya sih. Nah, kayaknya sih, itu. sebelum ulang tahun Jakarta atau pas ulang tahun Jakarta Kan kita tahu akan ada yang diumumin kayaknya. Kan kita tahu Persija kan tim gimmick. Tim gimmick, bener. Tim penuh gimmick. Iya. Iyalah dari mulai kenalin BP waktu itu kan gimmick-gimmick kan. Tapi sama pasti juga gimmick waktu ngelain Marco dari Maung datang pegunungan. Iya kan? Dari Maung. Dari Macan datang ke Maung gitu. Tapi di luar itu kan Persija pelatih baru ya, Mauricio Souza, meskipun bukan nama baru-baru banget karena Gak asing lah. karena pernah ngelatih Madura United di Liga 1 2023 2024 dan zaman pernah jadi Championship dan pernah jadi pelatih terbaik, pelatih of the moon.
Oh ya, Terus sama di Brazil juga Flamengo ya. iya lumayan Ya. tim yang inilah. Meskipun awal karirnya dia mengawali karir di futsal ya. iya Dia tuh mengawali karir jadi pelatih futsal gitu. Banyak kan yang dari futsal maju. Gitu ya. Karena satset mainnya. karena mainnya tiki taka. Iya, Dan apa? Pas. Dan udah dikonfirmasi Prapanca kan bahwa Mauricio ini akan membawa empat pemain asing yang belum pernah main di Indonesia. Siapa aja sebutin? Nah itu belum tahu karena belum pernah main di Indonesia. Satu dari Meksiko ya. Berarti kan hitungannya 4 tambah 2 yang udah diperpanjang. Si Eduardo sama Gustavo. Jadi Rio pun masih ada kontrak. Rio masih ada kontrak nih. Berarti tinggal nambah 2. Kok 2? 4 tambah 3 7 1 dong. Kan 8. Oh iya 8. Ditambah nanti Nanti diaspora. Diaspora kan ya kita lihat lah bener apa enggak kan kabarnya kan Kemarin sih ya ada bocoran. Jadi ada yang ngasih handphone terus kelihatan nama-namanya, makanya pada tahu anak-anak gitu. sama. Jadi si Tom Haye inisial HP ya? Hah? Inisial HP. Iya. Gue sih dia pasti dapatnya dari petinggi Jakmania juga. Ya pokoknya pokoknya inisialnya ya itu TH terus JA sama Dewangga. Itu bukan inisial. Nggak tahu gue JH bener apa enggak. Justin. Kalau misalkan Justin masuk ke Persija sih tipikal ini banget ya. Keren sih, keren. Maksudnya Makin kokoh lah. Udah gitu kan udah tandemannya sama Rido, pas. Iya. dulu dia punya Ismet yang Iya, istilahnya iya. yang bisa ngangkat Iya benar. Beberapa musim terakhir ini Persija gak punya pemain bad boy menurut gua. ya setelah hilangnya Ismet sama Setelah hilangnya Sute ya. Ismet sama Sute. Gak punya bad boy yang ngehe lah gitu, apalagi kalau lawan Persib gitu. Karena waktu itu legendary pernah posting juga gimana kalau Hafner pas banget tuh ya. Main Gua di Jakarta ya. setuju sih, gua setuju. Raka komen tuh, mantep banget itu. Setuju. Habner secara kualitas, secara karakter masuk banget sih buat menurut gue ya di Persija. Oke kalau Jordi juga beneran masuk, tiga pilar timnas. lini belakang gitu timnas semua tuh. Iya. Jordi, Tapi sekalinya dipanggil selesai. ya tapi kan Jordi, Rido sama Habner kan timnas senior aman harusnya. Kalau timnas senior kan pasti Liga 1 pasti libur kalau ada agenda. Tapi itu bakal misalkan bunyi bakal ketemu sama bunyi. Dan ya itu ditambah kalau Apa ya? Enggak apa ya? kalau beneran Tom Haye juga dapat. Nah, Berarti kan tengahnya ini langsung susun dah. Kalau kejadian beneran. Kalau kejadian benar kiper Eduardo. Kiper Eduardo nih. Anggaplah formasi berapa ya? 3-4-3. 3-4-3 lah. Eduardo. Kiper Eduardo Carlos. Belakangnya Jordi, Rido, Abner. Tengahnya Tom Haye sama pemain bawaan apa ya? Pemain pelatih ini karena kan 4 pemain asing yang mau dibawa pelatih baru itu 1 DMF, 2 winger, 1 AMF. Ya. Berarti kan pemain asing baru sama Tom Haye, Ya. winger baru juga, Nah, dua-duanya pemain baru lagi, terus depannya Gustavo. Jadi ya penasaran sih gitu. Kenapa? Penasaran juga melihat bagaimana yang akan terjadi di Persija musim depan. Apalagi kalau beneran kejadian 3 pemain naturalisasi. Itu kalau kejadian itu big match-nya Dewa versus Persija. Iya. bukan Dewa versus Persib. Bukan Dewa versus Persib. Bukan Persija versus Persib. Dan itu gua rasa sih akan meningkatkan penonton juga sih kayaknya ya. Kalau beneran Habner, Tom Haye sama Secara bisnis naik ya. Siapa ya Jordi masuk, khususnya kan Habner kan banyak juga tuh fans ini kan. Cegil Lumayan lah. Meskipun mungkin gak sebanyak Ole sekarang kan, atau dulu Nathan, tapi ya mungkin akan lumayan lah berdampak ke Persija gitu. Secara komersil ya, Gue sih berharapnya sih ya pemain-pemain itu jadi ya. Pemain-pemain 3 pemain diaspora itu jadi ya. Dan kalaupun ini benar terjadi semua sih, gue berharap sih Persija udah ngantisipasi dalam artian bukan perkara nafsu aja nih, nafsu kita harus juara. Tapi finansial. Tapi ya menurut gue sih tetap harus
tetap harus apa namanya tuh tetap harus menjaga stabilitas ya, finansialnya gitu ya. Harus dipikirin lah gitu. Bisa mudah-mudahan 2018 dengan finansial yang seperti itu bisa balik lagi ke tahun ini gitu. Dan satu ya mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa lagi. Maksudnya 2022 itu kan Persija sebetulnya udah top banget lah itu squad kan. Mota 2022 ya 2020 lah. 2020 kan Marco Mota, Mark Lok, Evan Dimas waktu itu kan. Osvaldo Hai, tiba-tiba Covid. 2022 Kermencik, Hano Beren, Skudela, Yusuf Helal. Tahu Kanjuruhan. Jadi Persija ini kayaknya tiap mau dari bagus. Dulu dah 2015 lah. Pemain bagus. Iya. ini. Martin Fung. Apa ya? Kabayev. Macam Di Pali itu. Di Pali dihentiin nih kayaknya. Persija tuh kayaknya nggak boleh banget gitu. Iya, nggak boleh banget punya di dream team. Berarti ya. Nah makanya tahun ini udah beli pemain bagus. Ya tapi kalau lihat 2001 juara nggak ada pemain bintang. Pemain bintang ya. Ada cuman ya. Ya begitu-gitu aja maksudnya ya, spesial. Pun 2018 pun begitu kan, cuma Simic doang yang kita kagetin bisa begitu. Simic pun hitungannya bukan apa? Itu baru banget. Iya, Simic kan baru musim, iya. Rico juga hitungannya waktu itu belum menasional lah. Dia itu kan di Semen Padang bagus, diambil Persija gitu. Sandi Sute, Rohit Chan yang ya nama-nama yang tidak diperhitungkan lah gitu. Joker, Memen, Toncip. Sebetulnya cuman kuncinya kan 2018 itu kebersamaan dan satu Persija itu waktu itu kan bukan dirumorkan apa? Diserang habis-habisan. Laga kandang. 2018 ingat gue Persija hampir gak pernah main di luar Jakarta. Ya ada 1-2 luar Jabotabek. Paling jauh kan kali ke Cikarang. Waktu itu kan Wibawa Mukti yang Surijaya itu gokil tuh penentu itu. Kalau itu gak menang gak juara juga itu. Memen gol terakhir. Kalau itu gak menang gak juara juga. Iya betul. Terus apa? Dan waktu itu kan Pak Gede sebagai direktur Persija kan benar-benar ngusahain gimana caranya ya Persija main di GBK, main di Jakarta lah. Termasuk waktu lawan Persebaya. Waktu itu kan GBK mau dipakai Persebaya sama Arema. Waktu itu kan mau main GBK mau direnovasi buat Asian Games kan. Akhirnya Pak Gede bisa ngelobi kepolisian segala macam. Akhirnya Persija lawan Persebaya dan Persib itu main di PT IKA meskipun dengan jumlah The Jack yang terbatas ya karena PT IKA kan kecil ya. Tapi itu kita liputan Ger. Iya. Terus match terakhir lawan Mitra Kukar kan Persija hampir gak bisa main juga tuh. Karena ada acara keagamaan malamnya. Malamnya yang habis itu gotong-gotong royong. Akhirnya The Jack gotong royong terus di lobby segala macam sama. Akhirnya bisa juga full house akhirnya juara. Jadi pastikan gelar di situ ya. Jadi apa ya kayak gitu tuh harus bisa terulang gitu kayak kebersamaannya kayak si manajemen ini benar-benar ngusahain Persija benar-benar gak boleh keusir dari Jakarta. Jabodetabek atau khususnya sih Jakarta lah. JIS atau Senayan. Iya. Tapi mentalnya karena kebersamaan semua. Ya, kalau buat yang isuin itu sih menurut gua cuman apa ya orang yang nggak terima kenyataan aja gitu. Iya benar. Nih apalin muka gue. Orang yang nggak terima kenyataan aja. Kalau beneran Persija 2018 itu sesuai yang diomongin pihak yang tidak menerima itu, coba buktiin, bawa ke kepolisian segala macam. Buktiin bahwa Persija 2018 itu juaranya disetting, diatur kan sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan gitu. Cuman perkara Pak Joko Driono waktu itu ditangkap kepolisian segala macam. Tapi kan itu silakan lah ngebuka kasus wawancara Muhammad Najwa segala macam nggak ada yang nyinggung Liga 1. Gila, ini baru. Jadi buat gue itu sih pemanis. Ya itu orang-orang yang nggak nerima yang tidak menerima kenyataan. Sama kayak sekarang Persib juara. Kan intriknya kabar-kabar burungnya kan ada aja. Lu Bayangkara juga pas juara juga iya, Bayangkara pas juara ada aja. Ya gitulah. Kurangan poin. Orang-orang yang nggak terima kenyataan, bener kata Ikin gitu. Jadi menurut lo big match adalah Dewa Persija. Kalau misalkan pemain-pemain itu datang. Tapi datang selalu di Bali ya Dewa mah. Enggak. Kuiper sih ya bisa lah. Persebaya juga gini loh, lumayan loh. Rian balik, Koko Ari balik. Jovino ya. Terus siapa namanya tuh? Jovino. Ya. Terus pemain asingnya siapa? Gali Freitas. Gali. Risto Mitrevski Dewa. Pelatihnya siapa?
Eduardo Perez. Bekas asistennya Luis Milla. Kayak itu belum teruji tapi pelatih fisiknya Shin Sang-gyu. Iya, bekas Sintayong. Jadi apa duet pelatih timnas. Ex asisten timnas. Milla Sama Sintayong. Zamannya Uston ya. Uston juga ex pemain timnas. Jadi ya Persebaya tetap juga harus apa ya? Jadi atensi lah, jadi atensi tim lain. Prediksi lu 4 besar siapa? Dewa, Persib. Ini prediksi selalu harapan ya. Iya. Satu Persija tentunya ya. Iya. Persija, Dewa United, Malut United, Persib Bandung. Sita enggak? Bet. Ya, enggak gitu juga. Cuman ya posisinya 1 2 3 4-nya ya antara 4 itu lah. Antara 4 tim itulah Persija, Dewa, Malut sama Persib. Kalau Persija itu ya kalau Persija pembelian pemain asingnya tepat dan bisa 17 kali main di JIS. Pegang nih menurut gua. Kandidat juara Persija. Pegang. Asik. Tapi syaratnya itu pembelian pemain asingnya tepat dan 17 kali main di JIS. Persija kandidat kuat juara. Karena gonjang ganjing finansial lagi ya. Kalau 17 kali main di JIS sih insya Allah sih menurut gua isu finansial gak akan ada sih. Karena harusnya tertutup ya, harusnya tertutup cepet tiket. Udah gitu kan JIS 80.000. Buka atas bawah fullin. Ditambah selesai. Diaspora ya. Mancing. Di luar dejeknya dateng tuh. Makin gila. Ya iyalah. Mas Pram sama Bang Rano kan mau konvoy. Ya kan? Konvoy dari mana? Ini. Transfer Liga 3. Yes. Liga 3 gue siapa Gir? Kemarin capek kata Bang Padu. Batavia ini. Nah, tadi kita bahas soal transfer seru nih. Kayaknya emang Liga 1 sekarang bakal lebih menggelora dan persaingannya lebih keren dibanding agenda terlalu santai agenda. Dibanding dengan anjing lu ya. Dibanding dengan Liga 1 musim lalu ya. Mau tahu keseruan abis ini kita bakal ngebahas soal Piala Presiden ya Kin ya. Bentar ya Kin. Kita tunggu. Tenang aja, agenda masih jam 3 tenang. Part 2 abis ini. Part 2-nya deh. Part 2 nih. Soalnya kita bakal bahas Piala Presiden. Soalnya namanya part 2, bajunya ganti. Ini juga. Jadi kita bikin 2 video 1 hari. Dah, Dah. Abis ini part 2. Oke, Piala Presiden.